Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga dengan karunia, nikmat, kesehatan yang diberikan kepada kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram, di mana pada kali ini kita beranjak kepada bab yang ketiga, yaitu penyucian najis dan penjelasannya. Adapun subbab yang kita bahas malam ini, yaitu yang pertama, hukum makanan yang terbuat dari bahan khamr. Kita langsung saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bolehkah khamar diolah menjadi cuka? Kata seorang sahabat. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Ini derajat hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dari Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, Ad-Darqutni ya. Yang dimaksudkan di sini adalah cuka bersifat umum ya. Baik yang terbuat dari perasan buah-buahan ya, khamar ataupun dari bahan yang serupa, tetap tidak boleh diolah menjadi cuka. Nah, hadis ini menjelaskan ihwal haramnya membuat cuka dari bahan khamr. Lalu bagaimana? Nah, di sini disebutkan bahwa bagaimana jika khamr tersebut berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan khamr tersebut dia dengan sendirinya berubah menjadi cuka? Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Namun, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dalil ya, yang menjelaskan keharamannya. Keharamannya maksudnya yang tadi ya, yang khamr tersebut dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Apakah ini haram atau diperbolehkan? Tetapi pendapat yang paling kuat adalah ya, khamr yang dengan sendirinya berubah menjadi cuka itu dibolehkan. Inilah pendapat yang paling kuat. Ya. Karena apa? Nah, perubahan hukum bisa terjadi seiring dengan perubahan benda. Nah, ini sebenarnya ya, perubahan hukum itu seiring dengan perubahan benda. Sekali lagi, kalau misalkan khamr tersebut dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka cuka tersebut halal. Inilah pendapat yang kuat. Intisari daripada hadis ini adalah yang pertama, diharamkannya khamr. Ini sudah jelas ya di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas bahwa khamr ini adalah haram. Larangan mengubah benda ini menjadi cuka menunjukkan keharamannya. Di samping juga ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Maka siapa yang mengatakan khamr itu halal, berarti dia telah kafir, murtad, dan harus diminta bertaubat. Lalu apabila dia tidak mau bertobat, maka boleh dibunuh sesuai konsekuensi hukum Islam tersebut. Itu ya, yang intisari yang pertama. Yang kedua, para ulama berijma ya, atau para ulama bersepakat bahwa apabila khamr dengan sendirinya menjadi cuka, maka khamr tersebut, cuka tersebut menjadi suci, ya. Tidak najis. Ya.
Oleh karenanya, jadi cuka tersebut boleh kita manfaatkan. Selanjutnya, minum khamr hukumnya sudah jelas ya. Kalau minum khamr hukumnya haram. Adapun tentang najisnya, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang benar, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Benda yang haram itu tidak mesti najis. Seperti ganja, di sini juga disebutkan rokok ya. Hukumnya haram, tetapi ia tidak najis. Kain sutra dan emas, kan keduanya haram bagi laki-laki. Akan tetapi dia tidak najis. Sekali lagi ya, benda yang haram itu tidak mesti dia najis. Maka kaidahnya adalah setiap yang najis itu haram, baik dikonsumsi ataupun digunakan, tetapi tidak setiap yang haram itu adalah najis. Ya, contohnya yang tadi, kain sutra misal, ya diharamkan untuk laki-laki, tetapi dia tidak najis. Gitu ya. Ganja juga tidak najis. Begitu juga dengan rokok, tidak najis. Nah, begitu ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjut kepada subbab selanjutnya, yaitu hukum keledai piaraan. Hadis ke-28 dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengutarakan ketika perang Khaybar ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Talhah untuk mengumumkan. Beliau mengumumkan ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai piaraan. Karena keledai itu adalah kotor atau najis. Hadis ini muttafaqun alaih. Keledai piaraan ya, maksudnya adalah keledai yang jinak, bukan yang liar. Ini sudah sepakat para ulama, kalau keledai yang biasa dipelihara gitu ya, yang jinak, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Kita lanjut kepada intisari hadis ini. Ya. Yang pertama, najisnya keledai peliharaan, baik pada daging, darah, air kencing, maupun kotorannya, dia tetap najis. Sehingga haram memakan daging maupun meminum susu keledai piaraan. Jadi tidak boleh diminum susunya, tidak boleh dimakan dagingnya karena dilarang oleh Rasulullah dan Rasulnya. Itu ya tentang hukum keledai piaraan. Yang intisari selanjutnya, keledai liar, bukan piaraan maksudnya, yang keledai liar ini adalah suci dan halal, beda dengan keledai piaraan. Jadi kesimpulannya di sini adalah kalau misalkan keledai itu peliharaan kita, lalu kemudian keledai tersebut jinak, biasa dimanfaatkan oleh orang-orang. Kalau misalkan keledai yang jinak, ya itu dilarang untuk dimakan. Sedangkan kalau misalkan keledai liar itu dia halal, dia juga suci ya. Karena Nabi mengikat pelarangan mengkonsumsi keledai di sini dengan lafaz piaraan. Jadi kalau misalkan bukan peliharaan, jadi keledai tersebut boleh dikonsumsi, termasuk susunya juga boleh diminum. Sekali lagi ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau keledai piaraan itu haram untuk dikonsumsi. Sedangkan kalau keledai liar itu boleh dikonsumsi. Air susunya juga boleh diminum, lalu kemudian dagingnya juga bisa dimanfaatkan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini ada manfaatnya.